inti mau'izatun hasanah. Diharap kepada ibu-ibu dan bapak-bapak pasang kuping baik-baik dengan kehusuan, mudah-mudahan ya kita bisa mencermati atau kita bisa melaksanakan apa-apa yang dimau'izahkan kepada yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Muhyiddin Hasbi atau Kiai Subret. Tafadhal masykurah, dengan segala hormat kami waktu persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad al-wasalan bin Nabi al-wasalan bin Nabi al-wasalan bin Nabi al-wasalan bin Nabi وصلى بالنبي كلنا خير العالم النبي وصلى بالنبي وصلى بالنبي صلوا على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala Ibnu Malik wa khabarul mahsuri qaddim abada wa ma lana illa tiba'u Ahmada. Wa qala al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam
illa habbatil malaikatu bi ahli zalikal makan wa amma humullahu birrahmah wal mutawwiquna bin nur wa idza mata hawwanallahu alaihi jawaba su'ali munkarin wa nakir. Wa qala al imam sirri as-saqafi man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun nabiy sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada hadzal mawdi'a illa limahabbati rasulillah sallallahu alaihi wasallam liqaulin nabi man ahabbani kana ma'i fil jannati. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat jamaah maulid yang berbahagia, sebelumnya saya mau minta maaf khusus para guru kita, tokoh masyarakat kita, umumnya hadirin hadirat semua. Emang apa sih kudu minta maaf duluan? Karena barangkali saya ini telah su'ul adab. Apakah saudara-saudara tahu suhul? Suhul itu adalah di mana kita mau muntah, itu suhul. Itu suhul. Jelek, kata kerama, kagak ada sopannya. Duduk di atas panggung, di hadapan guru kita yang mulia, di hadapan hadirin dan hadirat semua, diundang oleh panitia, disuruh memberikan tausiah pada acara yang amat sangat mulia ini, ta'ziman wa takriman, sejak memperingati daripada dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saudara, apabila nanti banyak kata-kata saya yang salah, bahasa yang kagak sopan, kata-kata yang kagak teratur, atau keceletot omong, ilok nggak tahu keceletot, coba cari di Google keceletot. Adapun salahnya mah itu mah di mana baik, maafin be ya. Apanan pada tahu dewek, sebenarnya saya ini belum huruf dipanggil kiai. Jadi kalau digeroin kiai, apa itu digeroin? Bahasa Sunda dengan bahasa Betawi perbedaannya nggak jauh, saudara. Saya adalah orang Betawi. Hubbul waton minal iman, cinta tanah air, cinta bangsa dan negara, juga cinta bahasa, itu sebagian daripada iman. Sebodoh toy mau ngerti muka ada. Antara Betawi dengan Sunda perbedaannya nggak jauh. Kata orang Betawi, tong, kalau cuaca lagi ngelekep begini, yang paling enak minum airnya lu esin. Kata Betawi di esin, tapi kata Sunda di esan. Esan dan esin itu kayaknya. Mohon maaf ya kalau ada bapak esan, bapak esin. Tong, kalau itu jalan ngeblok disiramin, ngapa? Kata Betawi disiramin, tapi kata Sunda disiraman. Siraman dan siramin itu kayaknya. Siraman itu orang Sunda, siramin orang Betawi. Kata orang Betawi, tong kalau makan jangan dihabisin sebab banyak yang belum makan, disisain. Kata Betawi disisain, tapi kata Sunda disisaan. Sisaan dan sisain pun sama, itu kayaknya.
Jadi kalau digeroin kiai, perasaan teh hati saya pasti sereblak, sing sereset merinding, belum huruf dipanggil kiai. Ini pakaian begini bukan kegayaan, kagak gaya ini kagak. Emang lagi berat banget pala. Maklum lagi bikin masjid, belum huruf dipanggil kiai, juga belum layak dipanggil ustaz. Apakah saudara-saudara tahu layak? Layak itu adalah nama suku di Kalimantan. Itu ada ayatnya. Kalau kiai belum huruf, ustaz juga belum layak. Awas saudara, definisi ustaz, udah pakai definisi segala. Sebenarnya saya kagak paham apa tahu definisi. Cuman roman-romannya itu omongan ngeloyoknya ke situ. Definisi ustaz wa al-mahir fil ulumi, satu manusia yang telah menguasai 12 warna ilmu, kesohor, keawang-awang, kekoncara, kejana pria, keilmuannya, itu baru ustaz namanya. Saya hanya sebatas casingnya doang. Apa itu casing? Casing itu adalah ompol budak, saudara. Casing mah bukan kalau kagak punya duit. Saya mah cuman pakaiannya doang, bau-bau kiai, bau-bau ustaz. Yang mendingannya bau-bau kiai, bau-bau ustaz daripada nanti jadi ustaz jadi kiai bau. Emang ada kiai bau ustaz bau? Ada kiai cuman omong doang, ustaz cuman omong doang. Bisanya ngajakin doang sama umat. Ayo kurban, dia belum pernah kurban. Kadang kebagian sedikit keluar dari grup, undung kali. Lah pengen baca pemotong dewek tak. Kalau kiai belum huruf, ustaz juga belum layak. Nah saya ini apa? Saya cuma ustaz makedal. Emang beda? Bahasa Arab itu bila mana beda huruf, beda mana. Boro-boro bahasa Arab, bahasa Sunda aja dulu. Sunda bahasa yang sangat elok sekali. Apakah saudara tahu elok? Elok kanan, elok kiri. Itu belok. Belok mah bukan kalau hujan, karena jadi belok. Sunda beda huruf akan beda makna. Contoh antara burit dan berit itu beda, saudara. Berit dan birit itu pun beda. Apalagi birit dan burit itu beda banget, saudara. Coba kita terjemahi bareng-bareng. Emang kalau burit apa itu artinya? Sore. Burit apa maknanya? Tikus. Kalau birit apa artinya? Bujur. Nah kalau burut itu adalah kondor. Buruk. Ustaz itu guru. Guru pun diambil dari bahasa Sunda menjadi populer, menjadi bahasa nasional. Guru kepanjangan ya digugu, ya ditiru. Itu ustaz namanya. Nah kalau ustaz makedar itu kepanjangan daripada usaha tidak anak deres, ustaz. Lah, emang kadang kagak deres bagaimana? Ya, mohon maaf. Ustaz mah kemana-mana kagak. Ayo. Mangkaning. Maaf ya kalau ada mangkaning. Lagi bagaimana saya ngomongnya ini? Mangkaning. Ustaz masa hari-hari harus sesarungan baik. Nggak ada pegawaian lain, adanya itu-itunya. Udah gaya yang ada di kereyep ya. Makanya Ustaz mah jarang aneka langkah belatak baik. Lah, coba kita ngertiin dah. Saya punya teman Ustaz, emang anaknya sekarang berapa? Anu 16. Ayo ngegap lu kan jendok kamu tuh. Nah, kalau nanti banyak yang salahnya mah itu mah di mana baik, maafin deh ya. Yang kedua saya mengenalin dewek. Nama saya Haji Muhyiddin Hasbi bin Muhayyar bin Ma'an bin Hasan. Garis dengdek Haji Sebret MMST. Itu MMST itu apa? Itu titel, cuma titel buatan saya dewek. Pantesan kakak aku sama titel orang. Mual akur ini mah titel buatan dewek. Orang-orang mah titelnya insinyur, profesor, dokter Andes, ada lagi dokter Randa, dokter Duda, SPD, MPD, empedu, paru-paru, setru, kencing manis, semuanya modal.
Kalau saya MMST ada artinya orang ada. Apa artinya? MMST itu kepanjangan daripada mantu mantan supir tronton. Sebab bini saya anak supir tronton. Jadi MMST itu titel saya. Padahal kalau kita bicara titel, semuanya lelaki pasti punya titel. Sebab kalau nggak punya titel, biar kata dia ganteng, pintar, kaya, saya yakin walau bakal laku ke perempuan. Kalau itu laki-laki nggak punya titel, sebab titel itu adalah titik nggak ganteng. Bukan Ustaz, bukan ini. Ya, ini mah kayaknya bubaran maulid yang ini kan rumah titel. Rumah maulid dapet titel. Itu bagaimana ceritanya, Buset? Bagaimana nama cakep-cakep? Kok dipanggil sebret? Bagaimana kronologisnya? Atau bagaimana wajah tasbihnya? Mohon maaf, ribu-ribu maaf. Tahadusan bin ni'mah. Terlebih para guru-guru kita. Sepulang saya dari pengembaraan saya bukan pesantren. Saya cuma hanya mengembara, ngadon makan, ngadon tidur, ngadon dahar, dan ngadon modal kamu orang. Terakhir di Kediri, Jawa Timur, ulang tahun 2000. Begitu pulang saya nggak buru-buru buka pengajian, nggak bisa ngaji ongkok. Saya gaul dulu sama anak jalanan, anak pasar, siang dan malam motoran baik. Kalau bawa motor jarang kalem, sebret baik. Nggak lama buka pengajian remaja di kampung orang, bapaknya pada pengen tahu siapa yang ngajarnya. Begitu dilihat orang taunya orang suka sebret baik. Berarti ini dia Ustadz sebret. Mual marah kalau dipanggil sebret, insya Allah nggak akan marah. Mual jengkel, mual punduk, mual ambekan, arek. Mual ambekan mau modal intinya. Terserah saudara-saudara mau panggil saya apa. Apalah arti dari sebuah nama. Nama cakep lakukan jelek patut buat apa? Mau sebret uji sebret. Asal jangan serbet deh. Dia serbet masih kita tahu lah. Cuma abang-abang saya sebret, Pak. Saya pernah diundang sama orang Cikarang Ngalor. Acara Rajaban. Datang panitia serogepat. Assalamualaikum. Salam. Di mana, Bang? Pilar Ngalor, arah Katani ya? Iya, ada apa? Mengundang Ustaz. Lama masjid saya sono. Hari anu tanggal kosong orang? Kosong. Ntar dijemput orang, Bang. Insya Allah dijemput. Nih, orang repotin orang, tenang deh. Makai apa dijemput? Ya mereka mobil, ini mau ke beca apa jauh itu tuh saat. Begitu datang waktunya panitia sergap banget. Assalamualaikum, salam, Ustaz. Saya panitia mau jemput. Mana mobilnya? No, mobil jangan gue depan rumah. Begitu saya lihat mobilnya ya, alangkah melohongnya saya. Kenapa melohong? Mobil kol diesel, Bang. Susah, ini panitia kebina emen ya. Oh, kalau mau sebret ke kol diesel ya Allah. Hati saya kegerendong baik. Orang mah angkot-angkot, bangkesan dikit, ya Allah. Orang adanya kol diesel, tumpakin deh. Kalau itu nyampe bekas lama, cuman hati kegerendong baik. Ya Allah, saya ini sama yang bata sama pasir ya. Pernah lagi diundang sama orang Cikarang mau depan terminal, ya ada rumah sakit tuh, ada gang. Acara maulid kayak begini. Udah acara, wah saya diberkatin, saya plastik gede, warnanya teh hitam. Ya, begitu saya cemek ya, agak teman ini. Kan tanda tanya tuh di hati, ya Allah. Ini berkat banget ya Allah. Berkat apa ya Allah? Ngerengkol di plastik. Bodoh tinggal ini berkat. Gue mau deh udah ya. Nyampe rumah, Waalaikum salam. Neng, buka pintu dong, gue datang. Sama saya ini deh, saya santarin. Nih, ini gue kasih berkat. Banget deh. Coba lu lihat dah. Begitu di apa namanya sama bini saya begitu diblokehin. Ya Allah. Bini saya udah cerita. Terus lu buka berkat cerita begitu gua lo. Apa isinya? Lihat gue dewek tuh. Begitu saya lihat, wujud deh. Dikira bekas, bah. Orang taunya oncom, anaknya dijejelin begitu. Jadi panitia jangan malu-malu, masa mau oncomnya dibanding terus.
maklum kelas oncom. Nah, nanti kalau nanti banyak yang salah, salahnya mau itu mau di mana baik, maafin deh ya. Yang sangat saya hormatin adalah Ketua Panitia Penyelenggara merangkap sebagai Ketua Dekem. DKM, Mbak. Tulisannya mau Dekem. DKM Musala Al-Mujahidin Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Yusuf. Yang sangat saya muliakan adalah segenap para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para ustadz, bil khusus al-muqaddam ajengan Abdul Qadir, juga wabil khusus pesepuhan al-mukarram Kiai Haji Syaifuddin, juga wabil khusus al-mukarram al-ustadz Makom kuburan lu. Emang iya Makom tulisannya. Wabil khusus al-ustadz Musya, al-ustadz Agus, juga ini kapan ceramahnya ini? Mau ceramah meren. Ini ngedelu gue baca ini. Gue baru ngalamin dah. Makaning banyak nyamuk di kebun. Ceramah di kebun. Juga Ustadz Karta. Nyok, kita doain nyok, semoga semuanya guru-guru kita, baik yang saya omongin atau yang gak saya omongin, semuanya biar pada dipanjangin umurnya, biar pada disehatin jasmani rohaninya, dan mudah-mudahan Allah kasih keberkahan dan kemanfaatan ilmunya. Kita ngedenger, emang apa sih anu kiai ustadz ajengan rasaan didoain panjang umur baik. Apaan? Pada tahu dewek yang namanya kiai ustadz saat ini barang langka, keberadaannya udah mulai punah, percis kayak macan Sumatera. Jarang yang pengen jadi kiai, jarang yang pengen jadi ustadz. Calon presiden banyak, calon gubernur banyak, calon bupati seabrek-abrek, calon dewan ngampar, apalagi calon lurah belatak di mana-mana. Bahkan pencoblosan masih lama, fotonya udah rame dipajang, tempel-tempelin di puunan, kadang patok kuburan. Kunti suruh nyolok. Apakah kita pernah melihat ada calon kiai panangga, calon ustadz panangga nih yang fotonya dipajang di gang di jalan? Enggak ada, kayak memuludan, murajaban. Foto mubalik, foto kiai ustadz dipajang di jalan. Angin lagi kenceng baik, udahan acara lupa panitia orang ngebenahin, rebah pisan ketiup angin. Akhirnya ada yang mungut, ada yang pakai tutup jamban, ada yang pakai pepiningan embe, ada yang pakai jadiin amparan. Foto kiai, foto ustadz, foto mubalik didudukin, dihitutin. Suwe panitia, foto saya jadi banyak di jamban, melototin pantat orang berak. Bahkan ketika kita punya anak perawan, terus ada yang bogohin saudara, ini bahasanya dihiji-hijiin ya. Ada
ada yang bogohun, satu anak karyawan, satu lagi anak pesantrenan. Ini anak pesantrenan, calon kiai Panangga, calon ustadz Panangga. Mana? Jawab ya, di antara dua calon menantu kita yang bakal kita terima, apakah anak karyawan, apakah anak pesantrenan? Karyawan, jangan jawab, gue yang jawab. Karyawan, kata gue karyawan. Dia kata jemun ke baca pesantrenan disindirin baik sama mamanya, sama bapaknya, pakai pantun segala. Jangan mau ke ikan teri, sebab ikan teri kagak ada sisiknya. Eneng, jangan mau ya sama bocah santri, sebab bocah santri orang ada duitnya. La gharbata alimin, kagak ada istilah belangsa buat orang yang paham ilmu agama. Dibawa ke gunung bakal bingung, dibawa ke kota bakalan sengsara. Survei membuktikan. Apakah kita pernah melihat ada kiai yang bawa gerobak nyariin rongsokan? Pernah dengar nggak ustazah kuli nyuciin? Enggak, semuanya pada mulia. Namun saat ini sudah langka. Nah, oleh karena itu seyogyanya lah, sepantasnya lah kita doakan guru-guru kita semuanya, ulama kita, kiai ustaz semuanya. Jangan kata yang ada di Panangga, di luar Panangga, bahkan jangan yang ada di Cilengsi saja, yang ada di Bogor saja, tapi semua sedunia, ulama-ulama, kiai-kiai, ustaz-ustaz, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani serta rohaninya, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan kemanfaatan ilmunya. Dan yang sangat saya hormatin adalah para bapak-bapak, para ibu-ibu, pemuda-pemudi, hadirin wal hadirat, ketinggalan yang sangat saya hormatin leluhur kampung Panangga, keruhun Panangga pun sama saya hormatin beserta anggota, bahkan dedemit Panangga, siluman yang ada di Panangga, semuanya genderuwo kuntilanak sunggel bolong kelong wewe yang ada di Panangga beserta anggota sama saya hormati. Kita sama-sama makhluk Allah, jangan saling mengganggu. Awas ngeganggu kita. Ini ceramah main debu sih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam kesempatan yang amat sangat mulia ini, AA tidak akan banyak bicara. Kayaknya kagak sudi. Emang boleh saya dipanggil A? Apaan? Di Bandung ada mubalik yang ke Sohor, Agim namanya. Aduh, di Panangga bagian ada Abret namanya. Abret-abretan di sana. Ini makanya kagak sudi banget. Ya ilo atau ya. Mohon nanti didengerin dan diamalin. Bebas ngedengerin mas sambil memakan nggak apa-apa. Saya ini ngomong, saya mau ngomong situ ngedengerin sambil memakan. Barang akan baik. Harus dibuat. Apa dibentet ya kan? Mudah-mudahan ini tuntunan jadi tuntunan. Jangan tuntunan cuma jadi tontonan, olok-olok duit. Zaman sekarang mah tuntunan jadi tontonan jadi tuntunan. Muhadirnya nanya dulu, ntar yang ceramahnya kiai dari mana, ustaz dari mana, rame apa kagak? Suwe. Ya ustaz itu rame. Rame mah topeng lah, gayut lah. Dan saya cuma ngebaguk di sini. Kalau baca kayak pengantin sunat. Buat apa cuma abring-abringan doang mah, apalagi ibu-ibu paling kompak siang malam, hujan baik. Kadang-kadang hikmahnya mah kagak ada. Abring-abringan doang. Gua cuma digunta ganti warna-warni rupa-rupa. Akhirnya malakinya paru-paru. Paru-paru bagaimana bikin seragaman bininya? Bininya cekak-cekakannya lu nanggap balik. Coba lakinya ini tuh lagi ngap-ngap gitu. Jadi kan sempat kena limbah. Kesel gue jadinya. Hadirin wal hadirat, rangkaian maulid. Menurut kata guru kita, keterangannya dalam kitab I'anatul Talibin, syarat maulid itu adalah ada 4. Ngantuk diajak serius nih. Bentetan, angin gila budaya. Syarat maulid itu ada 4.
Yang pertama, ijtima'un nasi, kumpulnya manusia. Ini kita manusia apa? Ada demit. Manusia. Yang kedua, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'ani. Adanya pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Tadi dibaca. Udah, syarat yang kedua. Yang ketiga, pembacaan syirah nabawiyah atau burdah. Apakah itu Al-Barzanji, apakah itu Azab, Deba, Syimtud Duror, Ad-Dailulami. Namun di sini yang dibaca burdah. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat adalah wal aklu, makan. Jadi kalau ada acara maulid nggak makan, itu nggak sah. Jadi kudu makan. Berarti ceramah tidak masuk dalam rangkaian 4 tadi. Yang kita tunggu tinggal satu lagi adalah makan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya nggak bisa lama karena kondisi kelelahan. Saya baru saja pulang dari Jawa, nganterin anak ke pondok pesantren karena sakit anak saya, udah dipulangin lagi ke Jawa. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Saking banyaknya kita kagak bisa ngitungnya, dan kita pun tidak akan mampu bisa membalasnya. Ibu bapak, dulu ada orang yang umurnya 500 tahun. Ini orang hidupnya dewekan baik di gunung. Mangkaning gunungnya di tengah laut. Ini orang matanya nggak maksiat, kupingnya nggak maksiat, lidahnya pun nggak maksiat, nggak pernah ngomongin kejelekan orang lain. Siapa yang mau diomongin? Pendewekan baik. Hanya ngedeluk beribadah kepada Allah. Coba bahasa Indonesia nya ngedeluk apa? Melulu ibadah ke Allah. Bahkan ini orang ngebeka ke Allah. Ya Allah, dudutlah nyawaku. Ini kau tahu dudut. Minta didudut nyawanya dalam keadaan sujud kepadamu ya Allah. Minta dicabut nyawanya dalam keadaan sujud kepada Allah. Mudah-mudahan kita pun demikian. Ibu bapak, kita ini masih teka-teki antara husnul khatimah dan su'ul. Makanya kita jangan pernah bosan minta ke Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Karena dalam ratib al-haddad mah, ya zal jalali wal ikram, amisna ala dinil Islam. Belum jaminan Pak Bu kopiah putih, belum jaminan bergamis, belum jaminan bersorban. Husnul khotimah, husnul khotimah dan su'ul khotimah, rahasia Allah itu yang tahu hanya Allah. Nah ini orang akhirnya permintaannya dikabul oleh Allah, didudutlah nyawanya dalam keadaan sujud. Tibra ini mah tibra, yakin. Tibra ini mah tibra. Nah begitu udah tuh Pak Kerales mati dia. Pak Kerales ya. Kata Allah, malaikat. Ya malaikat yang mana ya Allah? Malaikat yang itu yang juru kunci surga. Oh malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan. Ya ada ya? Digroin sama Allah. Akhirnya malaikat Ridwan mendatangi Allah. Malaikat Ridwan, ya Allah. Itu orang yang baru saja Pak Kerles segera
bawa ke surgaku. Siap, laksanakan. Apa kata malaikat Ridwan? Mang, ayo ikut minum sama saya yuk. Kemana malaikat? Bila biasa tuh kepo. Ilo keragunan. Sono yuk ke surga. Akhirnya ini orang ngicilik malaikat, ngintil malaikat. Begitu pintu surga udah nyantrong di depan mukanya, ujug-ujug apa itu ujug-ujug? Norak banget. Tiba-tiba ini orang nyeletuk ngomong. Apa katanya? Malaikat, ya ada apa Mang? Saya masuk ke surga karena ibadah saya ya yang 500 tahun. Berarti ujub penyakit hati. Ada ujub, ada ria, ada takabur, ada sum'ah. Itu penyakit hati. Malaikat, ya ada apa Mang? Saya masuk ke surga karena ibadah saya yang 500 tahun ya. Apa kata malaikat? Bukan. Amang masuk ke surga bukan karena ibadah Amang yang 500 tahun Mang, tapi karena adanya rahmat dan ridho Allah. Amang ngedeluk wae ibadah 500 tahun, saya tahu. Tandanya gak ada, jidat Amang mendiitam malapatan pantat monyet. Tapi maaf, ibadah 500 tahun yang Amang kerjakan dan Amang gak pernah maksiat, belum bisa menjamin buat masuknya ke surganya Allah. Lah terus masuk ke surga Allah saya kenapa? Karena rahmat dan ridhonya Allah. Ibadah saya bagaimana kalau begitu hitungannya? Buset, hitungan sama Allah. Bagenin ya. Saya laporan ke Allah. Udah Amang diam dulu di sini. Jangan masuk dulu ke surga. Nah, surganya sama saya segembok. Nih, kuncinya saya banjut sama saya. Itu malaikat menghadap Allah. Allah, ya ada malaikat. Udah dimasukin ke orang boro-boro. Nah, belum dimasukin. Belum, masih ngejegir wae di luar surga. Lah emang apa? Ngomong begini ya Allah. Itu orang ngomong sama saya. Ngomong apa dia? Malaikat, saya masuk ke surga karena ibadah saya yang 500 tahun. Terus kata saya buka. Amang masuk ke surga bukan karena ibadah Amang yang 500 tahun, tapi karena rahmat dan ridho Allah. Karena rahmat dan ridhomu ya Allah. Lah emang iya karena rahmat ridho gua bukan karena ibadah dia yang 500 tahun. Dikira dia ibadah 500 tahun bisa masuk ke surga gua. Emang gampang masuk ke surga dia ke gua. Emang surga bapak moyangnya emang. Waduh, kabiron-beron dah gua nih. Terus ngomong apa lagi dia? Kalau begitu hitungan ibadah saya mana? Oh jadi dia hitungan sama gua? Iya ya Allah. Biasa we tuh. Gua kemarin lagi tuh orang. Kagak jadi kesuruh aja kek. Wah akhirnya itu orang ditengok lagi malaikat. Mana? Kira apa malaikat? Ini kata ke saya balik lagi. Kemana? Kagak jadi kesuruh aja kek. Lah emang apa? Ya Amang ngomong baik. Nih Mang orang jangan banyak ngomong. Cuma masih be udah akhirnya begini runyem. Saya kebiron-beron bentak-bentak. Kan ketemu saya lah. Ngomong baik sih. Nah, akhirnya dia orang ikut lagi. Nah, ya Allah, nih orang udah ada. Diomelin deh ya Allah. Mereka diam dulu diam. Ini usaha saya diam dulu. Di situ berasa hebat, hah? Bisa ibadah 500 tahun dan bisa menjamin ibadah 500 tahun masuk ke surga gua. Emang surga berapa mayang lo? Dengerin nama lo, udah bong, udah omelin be. Tuh man, orang tuh songong tuh.
Dengerin nama lo. Lu bisa ibadah 500 tahun. Lu bisa kagak maksiat ke gua. Lu bisa ibadah, lu bisa ninggalkan maksiat. Dengerin. Bukan karena kemampuan lu, tapi karena adanya pertolongan gua. Tanpa adanya pertolongan gua, lu mau bakalan mampu bisa melaksanakan ibadah dan lu tidak akan mampu untuk bisa meninggalkan maksiat. Sebab la haula wala quwata illa billah. Sama bang, sama kok bu, pak. Kita saat ini berkumpul di kebun ini. Mangkaning di gurung rengit mangkaning. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kebisa kita, tapi karena sudah adanya pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah kita mau bisa melakukan ibadah. Kita tidak akan mampu meninggalkan maksiat. Jadi nggak jaminan orang yang rumahnya pinggir masjid, nggak jaminan orang yang rumahnya branding dengan musola, nggak jaminan orang yang rumahnya branding dengan majelis talim dan pondok pesantren. Kalau tidak ada pertolongan Allah, wal bakalan mau melaksanakan ibadah, wal bakalan mau ngaji kalau memang tidak ada pertolongan. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Kita nggak boleh sewot, kita nggak boleh marah, kita nggak boleh jengkel, saudara. Ilok saudara tidak tahu jengkel. Jengkel itu adalah makanan yang paling pedo, saudara. Biar kata dia awaknya gagah, masih muda. Kalau nggak ada pertolongan Allah, wal mau sholat, wal mau puasa. Semuanya ibadah yang kita kerjakan itu udah semata-mata pertolongan Allah. Kita tidak maksiat bukan karena kemampuan kita. Kalau kita merasa mampu ibadah, kalau kita merasa mampu tidak maksiat, itu namanya ujub, saudara. Akhirnya bagaimana? Ya Allah, buset, ini orang ke malaikat kebinaan, kembang. Kalau begitu mana hitungan ibadah saya? Lu mau hitungan sama gua? Iyalah. Malaikat, ya Allah, ambil timbangan. Di mana? Di mana aja minjem dulu, ditunggirin saya ada. Kita timbang ini orang yang merasa hebat. Hah? Ujub dengan ibadahnya. Pengen tahu gua ibadah 500 tahun bisa nggak membalas satu nikmat gua, nikmat mata. Hei, kita timbang. Nih, ya Allah, udah ada timbangannya. Timbang udah. Begitu ditimbang ibadah 500 tahun, ditaruh nikmat mata. Satu, ngajelengit eleh. Apa kata Allah? Malaikat, karena ini orang tidak bisa membalas satu nikmatku dengan ibadahnya 500 tahun yang dia bangga-banggakan. Seret nih orang. Kemana ya Allah? Kemana ke? Keragunan kan sono jongklokan. Seret ini orang jongklokan ke neraka. Tuh. Jadi ibadah yang kita kerjakan bukan karena kemampuan kita. Kita nggak maksiat bukan karena kebisa kita. Ibadah yang kita kerjakan kita tidak maksiat itu karena semata-mata adanya pertolongan Allah Subhanahu. Saudara, Nabi dilahirkan di mana? Nabi di mana? Di Taman Sari. Di Norak di Mekah. Tapi Nabi syiar Islamnya bukan di Mekah, di Madinah. Bahkan orang Mekah itu sendiri membunuh Nabi di bawah pimpinan Abu Jahal. Abu Jahal unggal lari ketemu dengan baginda Nabi. Orang Mekah bukannya iman sama Nabi, tapi malah mau membunuh Nabi. Tuh taufik dan hidayah susahnya. Wasawaun
alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama aja Muhammad mau dinasehatin lo kagak, kalau nggak iman nggak iman. Sama Pak, pinggir masjid tuh rumah, pinggir musola tuh rumah, kalau nggak ada pertolongan Allah buat bakalan mau biar kata diajakin. Yang ngajakin cuman hanya ustaz. Ayo bapak-bapak kita sholat berjamaah di masjid di musola. Boro-boro datang ke musola malah ngejawab sholat mah sholat betad. Ajak-ajakin teng orang tad. Ustaz sholatnya belum tentu ke surga. Ustaz sholat belum tentu ke surga, apalagi dia yang kata sholat. Ustaz cuma ngajakin doang. Tuh susah taufik hidayah saudara. Makanya sekali lagi, yuk janganlah bosan-bosan kita minta kepada Allah. Semoga di akhir kehidupan kita ini diakhiri dengan keadaan husnul. Tuh. Sekarang kita kembali kepada nikmat Allah kasih kita mata. Nikmat mata apa? Melek. Karena melek doang. Kalau nggak ngelihat buat apa? Lah, buta melek. Melek melihat. Sekarang ibu bapak kalau kita mata kita melek doang ngelihat. Kalau tidak disempurnakan oleh Allah dengan kedip, coba ayo. Oh sadarlah kan begitu ya. Tuh sekarang kedip melulu nggak berhenti ya, kayak kelilipan. Tuh udah diatur sama Allah. Kedip itu adalah nikmat. Pernah kita menghitung kedip sejam berapa kali? Nggak pernah. Tuh dari mata. Di atas mata kita dikasih alis saudara. Ini alis adalah bulu. Oke sekarang kita bicara bulu. Sekali ke bulu-bulu. Bukankah di awak kita ini banyak bulu, betul? Tapi bulu alis beda dengan bulu-bulu yang lain. Buset, nggak percaya praktekin. Bulu yang lain kalau kita krik, krop, besoknya merintis. Manjangin. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah yang telah menciptakan bulu alis yang tidak akan bisa memanjang. Berpikir kita, seandainya alis ini bisa memanjang, ada 2 meter tuh buset, bisa keseripan kita jalan tuh. Terus kita dikasih hidung oleh Allah. Ada yang mancung kayak orang Timur Tengah, ada yang mancung kayak orang Eropa, ada yang gemes. Apakah dibeda-bedain oleh Allah antara golongan yang mancung dan golongan yang gemes? Enggak saudara. Kan ini mah golongannya mancung, golongnya 2, ini mah demes 1 wae 2. Nah, kita mikir lagi. Kenapa hidung kita bolongnya ke bawah sudah? Nyelangap kan? Kalau nyelangap kalau jangan badak ke payung, ngerebak lu ke kita. Tuh, ini hidung luar biasa. Mata belum ngelihat, kuping belum juga mendengar, hidung udah tahu duluan. Goreng jengkol. Tuh, mata belum melihat siapa yang gorengnya. Bakar terasi. Wah, ini mah enak hitut. Ya. Pak, Bo, udah pernah melihat hitut? Hitut abu-abu apa merah? Oke, sekarang kita bicara hitut. Lah ini makan ceramah mah luar daripada acara maulid Bu ya. Lah iyalah, mau maulid udah kelar, tinggal satu lagi. Apa? Makan. Siap panitia. Wah kayaknya mah kita gawok-gawok nih ya. Oke sekarang kita bicara kentut. Pak, Bo, nggak sedikit orang yang gara-gara kentut sampai ngeluarin biaya ratusan juta, puluhan juta. Ayo. Seandainya ini kentut oleh Allah diberikan sementara 4 hari Pak, medegak perut kita. Buset nggak percaya, teman saya belum seminggu-minggu acan, meninggal gara-gara apa? Pengen ngentut. Betapa mahalnya itu kentut. Medegak perut kita. Datang ke rumah sakit, tanya, ibu dari mana?
dari Panangga. Panangga, iya ada apa ya? Berobat dokter. Emang apa yang dirasa? Perut saya medek-dek dokter. Ibu medek-dek itu apa? Dokter Lora, kembung. Udah 4 hari perut saya kembung, nggak bisa hidup dokter. Oh jadi jauh-jauh dari Panangga kemarin ngodon hidup. Iya ibu, itu rumah sakit bayar. Saya hidang dokter. Saya bayar berapa duit sekali duit saya bayar. Tuh ibu, sekali duit gopek 100.000 sanggup saya bayar. Ibu maaf, ini obatnya nggak diminum ya, dijejelin dari lubang apa yang penting saya waras. Ibu malu dokter, maaf dokter perempuan, saya perempuan. Oh iya ya, kita sama-sama perempuan. Oke kalau memang gitu siap ya. Yang ibu nungkurem ya. Oh maaf, roknya disingsatin. Bu, selepatnya dibetein dikit bu. Dibetein. Dokter kesimak pak. Dokter melohok gue. Subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah. Maha suci engkau ya Allah yang telah menciptakan ini pantat. Oh, pantat kok rame bener. Pantat kok perlap-perlip begini. Digedetin, bes reaksi obat nggak lama keluarlah angin namanya kentut. Bu bayar dulu sekali duit gope. Tuh dokter jangan takut, gue bayar tuh. Tuh gope. Dokter, perut saya gini masih medek-dek baik. Saya pengen hidup lagi, dulu bayar lagi. Dibayar, udah ayo dedotin lagi, put lagi bayar. Udah berapa duit pak? Juta, baru berapa duit? Baru dot. Ayo baru dutut udah 1 juta. Coba bayangkan kalau ngedurut pak. Ya Allah, habis ke sana 100 meter. Tuh, lah, nih, nikmat Allah banyak banget. Nih, kita dikasih tangan sama Allah. Fungsinya banyak, diantaranya buat kita makan. Makan ya makanan kita cetol nih. Wah bakalan masuk ke mulut kita pak. Bang, bu, kok kalau tidak dibengkokkan sama Allah. Bengkoknya kalau ke belakang bakal bisa. Ya kan? Ayo. Sekarang kalau kagak bisa bengkok, hayo. Tuh. Jadi kayak jurus dewa mabuk. Tuh. Samperin dah, tuh. Ya kan? Tuh. Makanya kata Allah, nih. Semua pertama marilah puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Saking banyaknya kita nggak bisa menghitungnya dan kita pun tidak akan bisa mampu membalasnya satu nikmat pun. Kita cuma bisanya bersyukur. Alhamdulillah. Timbullah janji Allah kalau kita bersyukur la in syakartum lazidannakum. Kalau kita bersyukur dengan melaksanakan aktivitas ibadah ditambah sama Allah keberkahan. Tapi walain kafartum, kita berpaling dari nikmat Allah, kita tidak bersyukur, inna azabi. Awas. Timbul ancaman Allah, inna azabi, sesungguhnya siksaku sangat pedih sekali. Boro-boro nanti di akhirat, di dunia udah dibuktikan oleh Allah. Kita kembali kepada kondisi negara kita yang selalu dilanda bencana, musibah, silih berganti. Kita tidak boleh menyalahkan alam. Kita tidak boleh menyalahkan orang lain, introspeksi diri. Karena kita rakyat Indonesia yang barangkali tidak pandai dulu Pak, kita ditegur oleh Allah melalui bencana agar supaya kita lebih dekat kepada Allah. Tahun 2004 yang lalu, Aceh dilanda bencana gempa yang disertai tsunami pada waktu itu. Di sini ada tsunami yang kekuatan gempanya 7,4 meter apa berapa tuh Bu ya? Bujur deh. Masya Allah, ratusan ribu orang Aceh yang meninggal. Bayangkan itu baru 7,4 meter. Apalagi kalau segantang. Wah, burus orang Aceh. Teguran tuh dari Allah. Biar kita insaf, biar kita sadar. Tapi kita nggak mau sadar-sadar.
Akhirnya Allah kasih lagi teguran melalui musibah, melalui bala, melalui penyakit yang namanya corona. Ketika kita dikasih teguran oleh Allah berupa wabah penyakit corona, apakah kita semakin dekat kepada Allah? Apakah semakin jauh? Semakin jauh. Buktinya banyak masjid yang digembok, betul. Banyak musola yang dikunci, betul. Orang nggak boleh melaksanakan aktivitas berjamaah. Orang nggak boleh mengadakan pengajian. Orang nggak boleh adakan riungan, sekalipun itu riungan yang sifatnya istighatsah, minta ke Allah agar supaya wabah corona segera diangkat. Tapi alasan jangan sampai ada penularan corona dibatasi kita. Masjid digembok, musola dikunci, majlis taklim digembok, pengajian dibubarkan. Alasannya jangan sampai ada penularan corona. Kenapa saya berani bicara begini, Buya? Karena udahan coronanya. Sebab kalau masih corona mual berani saya ngomong begini, bisa diborgol sih. Kita tetap ngikutin apa kata pemerintah. Suntik, disuntik nih, ditojosin 3 kali. Yang terakhir adalah booster. Kita takut setelah booster jangan-jangan ada antena. Tuh, ayo, pakai masker. Ada ustaz lagi musim corona, giliran khutbah hari Jumat, tahu mau khutbah bisa makan jengkol pagi. Makanya cuaca ngelekep, makanya pakai masker. Itu napas keluar masuk lagi, keluar masuk lagi, napasnya keder di mulutnya. Nggak lama Ustaz pingsan. Jamaah pada birat ketakutan. Ustaz kena corona, Ustaz kena corona. Ustaz bukan kena corona, itu keracunan jengkol. Tuh, kita udah berburuk sangka sama Allah. Nah, makanya saudara, nikmat Allah itu banyak. Kita tidak bisa membalasnya, cuma kita bersyukur dengan ibadah. Kata Allah, kalau bersyukur akan aku tambah, tapi kalau tidak bersyukur, awas, inna adzabi lasyadid. Saudara, hikmah maulid adalah meneladani daripada akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya biar ada perubahan. Yang nggak baik biar jadi baik, yang baik bertambah baik. Maulid, fadilah utamanya itu luar biasa, banyak. Salah satu ulama besar yang bernama Al-Imam Jalaluddin Asy-Syuyuti, beliau pernah berkata, "Mamin baitin." Tidaklah ada satu rumah, atau masjidin atau satu masjid, atau mahallatin atau satu tempat, satu lapangan, satu kebun, quri'a fihi maulidun nabi, yang bila mana dibacakan maulid Nabi kita Muhammad, yang bila mana diadakan acara maulid Nabi kita Muhammad, illa hafatil malaikatu, malaikat Allah turun dari langit muterin itu tempat yang sedang diadakan perayaan maulid. Subhanallah, berarti saat ini malaikat bersama kita, muterin kita, menjaga kita. Ngapain malaikat ikut hadir? Wa innahum yusalluna ay fa innahum yastaghfiruna. Itu malaikat Allah menjerit, Allah memintakan ampunan buat orang-orang yang sedang merayakan maulid Nabi kita Muhammad. Saat ini malaikat menjerit Allah, ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosanya orang Panangga yang sedang hadir maulid di kebun yang diselenggarakan oleh Mushola Al-Mujahidin. Ya Allah, ampunilah semuanya dosanya orang Panangga yang hadir maulid. Yang hadir dia doang ya Allah, yang kagak mah janganlah teman-teman teuing atuh. Ilok malaikat segala ada yang teman-teman teuing. Bahkan wa idza mata, di mana orang lagi hadir maulid mati, umpama bangkok dia itu sakit kena cinta sama Nabi, musola ada yang maulid di lapangan dia hadir, ya Allah kumat lagi maulid kumat mati, atau penyakitnya anu jantung tadi ada petasan mati.
Lah nggak apa-apa pakai petasan ya Buya. Lah nggak apa-apa, itu tanda senangnya kita, tanda gembiranya kita. Abu Lahab, Abu Lahab. Malam Senin, hari Senin dapat keringanan dosa gara-gara dia melengeh. Siti Aminah melahirkan Nabi kita Muhammad. Pasang petasan. Kalau bisa nanti tahun depan Ustaz Yusuf harus lebih meriah. Jangan petasan, granat. Lempar-lempar, budak semua kita. Wa ijamata, di mana orang lagi hadir maulid mati, umpama lagi maulid mati, malum kita maulid jadi kebun Bu ya. Ya Allah, saking kita apa khusyuk maulid ketika tadi mahalul qiyam. Marhaban ya marhaban ya nurul aini. Oh, Masya Allah, Nabi kita hadir. Apa kata Nabi kita? Ana la asma'u wa ana la anzuru. Aku pasti mendengar dan aku pasti melihat. Siapa yang manggil aku? Buset, orang Pananggah di kebun. Orang kerasa kita lagi khusyuk maulid pakai hadro ongkoh. Wah, glosor gula hitam masuk ke sarung. Buset, CS2 nih. CS2 dalam bahaya. Masuk jaring CS2 ini. Dibulai sama Allah kobra, mati. Wa ijamata, di mana orang lagi hadir maulid mati, kata Imam Jalaluddin Allahu alaihi, maka orang tersebut akan Allah gampangkan jawab soal munkarin wa nakirin, daripada menjawab pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir nanti dalam kubur. Kalau Allah gampangkan berarti akan bisa menjawab. Kalau bisa menjawab, alamat bahagia. Bahagia dalam kubur, di akhirat akan lebih bahagia. Sebab penentuan akhirat bagaimana di dalam kubur. Dalam kubur bahagia, di akhiratnya akan bahagia. Kalau di akhirat bahagia, fama'wahul jannah, surga jaminannya. Kesimpulannya bagaimana? Orang yang mati ketika maulid, surga jaminannya. Nah, oleh karena itu saudara, ini kita belum kelar maulid. Coba belum tutup dengan doa. Oleh karena itu ini momen yang paling tepat. Ayo pada mati semua. Ayo pada mati semuanya. Saya masih banyak urusan. Nah, sekarang hikmahnya maulid, neladani akhlak Nabi. Tapi Buya maaf, karena mah boro-boro masalah hukum, boro-boro masalah yang sifatnya hukum berat, ya yang sepele aja udah kada ditinggalin. Yang sepele, maaf, boleh saya jorok, masalah berak, modal. Saya mau nanya, kalau Nabi mengajar kita modal, apakah tiduran, nangkurep, selentang, apa diri, apa duduk, apa jongkok? Jongkok. Sekarang banyaknya duduk. Boro-boro di Pananggah, boro-boro di Gandoang, di Mekah, di tanah kelahirannya dulu, Buya. Ketika saya ibadah haji tahun 2004, kan saya mau orang kampung ya, kok bang, saya orang murah, saya mah nggak gaul. Oh, berangkat langsung ke Madinah. Kota Madinah, kota yang tertata rapi. Masya Allah. Terus saya ke ini, ke hotel. Saya hotel tinggi banget. Hotel bintang 5 apa bintang 7. Saya nggak tahu bintangnya. Apa aspirin kali ya. Saya di bawah juga. Saya pelahap. Buset, bagaimana gue merekelnya nih. Orang-orang mah pada paham. Orang-orang mah pada gaul tuh di lantai dasar, di tembok tuh ada pepencetan. Tek. Ya, meletek sebelah. Meletek sebelah. Orang pada masuk. Saya melohok gitu. Terus saya di awe-awe. Awe tuh. Pak, ayo masuk. Ayo bareng. Enggak. Gue nungguin teman. Emang lantai berapa lu? Kami lantai 3 Pak. Bapak lantai berapa? Buset, gua lantai 5. Wah, bos. Kakak, bukan orang gua. Kan bisa ceder gua di hotel. Nungguin teman agak datang suwe. Akhirnya saya mau naik lift kagak bisa. Naik tangga darurat tengah jalan. Makanya manggil koper jebrok banget koper ya. Setengah bodar. Sampai di atas suwe temen udah pada ada. Kata teman, Ustaz, kenapa nggak naik lift?
Enggak, gue mah olahraga. Belul. Enggak, saya kagak belul. Tuh, ranjang Ustaz tuh. Mana ranjang gua? Tuh, kan saya berangkat ya kan baru itu ya. Udah apa benahin? Tuh, itu benah ya. Duh, beres benah. Terus. Modal nih. Langsung pembukaan 7. Terus ngucukin begini ya. Bang. Ya, saya. Bet modal. Kenapa? Bet modal, udah gua. Itu tempat modal, buset itu jengglebek, tempat modal. WC. Iya, udah buru-buru ya. Namanya jamaah haji, jamaah umroh kan duyufur rahman sama Allah. Coba WC-nya gua. Tuh, lega. Wangi, dingin, kasih. Ini kesal masuk apa? Cek gua keluar lagi. Oh iya ini WC. Gua jeplek juga. Saya kekelinteran deh ya. Gimana gue berakin? Bisa orang Arab dalam gue ini apa ya? Ngebaku gue ini apa ini? Begitu saya singkapkan teh ada lubang. Wah ini berakin sini. Bisa duduk berakin. Waduh gue kagak bisa. Makanya ini kan klosetnya kan desainnya desain Arab Bu ya. Pantat Arab kan gede-gede. Lah pantat saya mungil begini ya. Bisa bagaimana ya? Karena emang adanya begini. Udah saya duduk ya. Begitu duduk ya nyeplos. Wah gini ya. Nyelopak saya. Ada gerak-gerak. Karena kagak biasa kagak keluar. Saya bangun lagi. Saya gegerowokan sama saya bapak, saya pengen berak orang keluar. Mak, orang Arab lagunya begini. Berak masa kudu duduk, Nabi nggak ngajarin begini ya Maya. Kusut mak, bagaimana ini mak, bapak saya. Aduh mak, doain. Waduh, kena doa emak sama doa bapak di kampungnya. Nah lu, ada lubang air, oi. Di pojok lubang air. Nah, kan ditutupin saya cokel ya. Gue botoin mungkin gue bisa berak udah begitu nongkrong lah keluar setunda. Udah saya borin udah. Tuh. Nah, yang budak itu pada ditinggalin yang ente. Ayo jazakumullah. Karena udah malam ini sajalah yang bisa AA sampaikan. Ibu bapak, Buya mohon maaf ya. Saya lagi ngejam masjid. Boleh nggak saya ngajak buat berjariah di masjid saya boleh? Mending ikhlas ya, pahalanya buat emak buat bapak. Sebab saya udah habis 2,4 miliar Bu ya. Saya nggak bikin proposal. Tadi kena usah dusuk, udah oke udah ntar gelar sorban ya atau bagaimana be? Ya mudah-mudahan yang penting mah ikhlas mau berapa ge ya? Iya, ilo kagak kabeli atau semen 3 sak mah ya. Ya. Baca hadroh, baca maulid, baca ini salawat, bibil qulubi, kita sehat selalu ya Bu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin dzikr qulubi وعافيتي أولى بوجهي وطالب الغزالي وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد ذكر القلوب ودوائها وهديتي فغدا بواجبيها ونور الأبصار وضيائها
اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب الهدى واسقيا ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد مثل الخلق ودوائها عافيتي فقد بواسطيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافيتي وعدد بواسطيها وطول الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ibu, bapak-bapak, saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan amal baik kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Ibu, bapak, apabila tadi banyak kata-kata AA yang salah, bahasa yang kagak sopan, kata-kata yang kagak teratur, mohon dibukain pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya maafin sih. Bisa dusuk panitia maaf. Oh iya usah dusuk. Hampura. Saya mau makan dulu, saya langsung pulang. Ini siapa yang nawarin makan? Untuk nawarin makan untuk doa kita serahkan saja pada guru-guru kita. Dari saya cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah senal jaza. Kami haturkan banyak-banyak terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Subrat atau Muhyiddin Al-Hasbi. Mudah-mudahan apa-apa yang dia ceramahkan atau tasyahnya mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.